Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinia Dinastiti, NIM 19660032, jurusan Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai manajemen proyek di bidang teknik arsitektur. Dalam suatu proyek pastinya ada goals yang akan dicapai. Nah, untuk mencapai goals itu pastinya diperlukan manajemen yang tepat, bagaimana sistem operasionalnya, sumber daya manusianya, dan aspek-aspek lain. Jadi sebenarnya apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek merupakan pengelolaan masukan yang berupa sumber daya manusia, dana, waktu, teknologi, bahan, bahkan peralatan untuk menghasilkan keluaran atau hasil akhir proyek yang telah ditentukan untuk mencapai suatu tujuan program dalam jangka waktu yang tertentu. Kemudian untuk jenis-jenis proyek sendiri ada beberapa jenis, yaitu ada proyek konstruksi, proyek penelitian dan pengembangan, proyek padat modal, proyek pengembangan produk baru, proyek pelayanan manajemen, dan masih banyak lainnya. Dan di sini kita akan membahas proyek konstruksi karena yang paling relate dengan bidang arsitektur. Jadi, apa itu proyek konstruksi? Jadi, proyek konstruksi itu kegiatan utamanya adalah studi kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan konstruksi. Kemudian untuk hasilnya itu berupa pembangunan jembatan, gedung, jalan raya, dan sebagainya. Biasanya menyerap kebutuhan sumber daya yang besar dan dimanfaatkan oleh orang yang banyak. Proyek konstruksi juga bersifat unik karena lokasi, keadaan alam, dan teknologi yang digunakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari manajemen proyek konstruksi. Jadi tujuan dari manajemen proyek konstruksi itu yang pertama adalah untuk memaksimalkan potensi kerja tim konstruksi. Dalam menjalankan sebuah proyek konstruksi, kualitas sumber daya manusia itu adalah yang sangat penting. Ini dikarenakan jika kualitas sumber daya manusianya itu baik, maka proses yang dilakukan saat menjalankan sebuah proyek pembangunan pun akan berjalan dengan baik. Manajemen proyek memiliki peran untuk menggerakkan setiap individu yang terlibat di dalamnya, supaya bisa memainkan perannya secara kompeten dan maksimal. Selain itu, hal ini juga akan menggerakkan mereka supaya orang-orang yang terlibat mampu membuat perencanaan yang baik serta memiliki kemampuan kerja tim dalam mengelola proyek pembangunan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah memanfaatkan peluang dalam proses berjalannya sebuah proyek. Pengaturan atau pengelolaan proyek akan sangat membantu dalam hal pengelolaan sebuah peluang untuk bisa dimanfaatkan sebagai pengembangan perusahaan jasa konstruksi yang menjalankan proyeknya tanpa mengurangi nilai utama yang ingin dicapai oleh pihak perusahaannya. Kemudian untuk tujuan selanjutnya itu adalah mengelola risiko kegagalan proyek. Adanya keberhasilan pengelolaan sebuah proyek pastinya tidak luput dari kegagalan. Meskipun terkadang tidak terjadi sama sekali, namun resiko tersebut tentu akan menjadi sebuah gangguan bagi keberlangsungan suatu proyek. Akan tetapi bukan tidak berarti bisa dikelola ya. Dengan melakukan manajemen proyek yang terkendali, resiko kegagalan pun akan berkurang. Nah, untuk tujuan selanjutnya itu adalah untuk membuat perencanaan yang tepat. Salah satu tahapan dalam menjalankan proyek konstruksi itu adalah melakukan perencanaan yang juga dapat didiskusikan bersama pihak jasa perencanaan konstruksi. Adanya pengelolaan proyek tersebut akan berguna sebagai penentu kapabilitas serta kekualitasan yang mungkin dapat melancarkan perencanaan yang tepat mencangkup seluruh proses awal hingga akhir sebuah proyek. Kemudian untuk tujuan selanjutnya itu adalah untuk mengelola integritas. Tujuan lainnya dari manajemen proyek konstruksi adalah untuk dapat mengelola integritas. Selain itu, hal ini membuat proyek tetap terjaga kekonsistenannya, serta tetap berada di jalur di mana integrasi antara sistem, proses bisnis, dan organisasi tetap terjaga. Nah, setelah mengetahui beberapa tujuan dari manajemen proyek konstruksi, sekarang kita perlu tahu juga tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan manajemen proyek konstruksi. Nah, ini dia tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan manajemen proyek konstruksi. Tahap yang pertama adalah pendefinisian proyek. Tahap awal ini kegiatannya adalah mendefinisikan atau mengartikan tujuan proyek beserta berbagai faktor yang mesti dipertimbangkan. Untuk tahap selanjutnya atau tahap kedua ini adalah inisialisasi proyek, di mana melakukan perencanaan awal berkaitan dengan sumber daya yang akan digunakan dalam sebuah proyek. Kemudian untuk tahap selanjutnya itu adalah perencanaan proyek, di mana ini memberikan penjelasan tentang bagaimana sebuah proyek harus dijalankan. Dan untuk tahap selanjutnya adalah pelaksanaan proyek. Ini adalah melaksanakan pekerjaan supaya proyek konstruksi bisa berhasil dilakukan. Untuk selanjutnya, pengendalian dan pemantauan proyek. Ini adalah untuk memantau setiap pekerjaan yang harus dilakukan.
Dan untuk yang terakhir adalah penutupan proyek, itu untuk menerima hasil akhir dari proyek sudah dikerjakan. Nah, untuk mendukung suatu proyek maka terdapat stakeholder proyek. Stakeholder proyek merupakan organisasi atau individu baik dari internal maupun eksternal yang akan berperan mempengaruhi proyek. Beberapa komponen dari stakeholder ini yang pertama adalah pemilik proyek. Seorang atau perusahaan yang memiliki dana memberikan tugas kepada seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan agar hasil proyek sesuai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Kemudian untuk komponen kedua ini adalah konsultan. Dia adalah seseorang atau perusahaan yang ditunjuk oleh pemilik yang memiliki keahlian dan pengalaman membangun proyek konstruksi. Untuk konsultan ini ada konsultan perencana, konsultan pengawas, dan konsultan manajemen konstruksi. Konsultan perencana adalah seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam merencanakan proyek konstruksi seperti perencanaan arsitektur, perencanaan struktur, perencanaan mekanikal, dan sebagainya. Kemudian untuk konsultan pengawas ini adalah perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengawasan proyek. Selanjutnya untuk konsultan manajemen konstruksi ini adalah perusahaan yang mewakili pemilik dalam pengelolaan proyek sejak awal hingga akhir proyek. Untuk selanjutnya ini adalah kontraktor. Kontraktor ini adalah perusahaan yang dipilih dan disetujui untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dan bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan fisik proyek. Penentuan kontraktor ini bisa dengan lelang atau tender atau dengan penunjukan langsung oleh pemilik. Selanjutnya ini adalah subkontraktor. Ini adalah pihak yang ditunjuk oleh kontraktor dan disetujui oleh pemilik untuk mengerjakan sebagian pekerjaan kontraktor pada bagian fisik proyek yang memiliki keahlian khusus atau spesialis. Selanjutnya ini adalah pemasok atau supplier. Ini adalah pihak yang ditunjuk oleh kontraktor untuk memasok material yang memiliki kualifikasi yang diinginkan oleh pemilik. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa proyek konstruksi itu menghasilkan tempat tinggal, jembatan, dan sebagainya. Jadi untuk contoh dari proyek konstruksi ini salah satunya adalah proyek rumah tinggal. Dalam membangun rumah tinggal yang baik tentunya memerlukan manajemen proyek yang baik pula, sehingga rumah yang terbangun nanti bisa berdiri kokoh dan dengan struktur yang baik dan fasad yang sesuai dengan keinginan klien tentunya. Jika kita mendengar istilah manajemen proyek, biasanya pikiran kita akan tertuju pada proyek dengan skala besar. Hal ini tidak sepenuhnya salah sebenarnya karena memang kenyataannya sistem tersebut lebih banyak diterapkan pada proyek dengan skala besar. Kemudian dalam sistem manajemen proyek pada proyek besar pasti akan melibatkan beberapa pihak, yaitu stakeholder yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu terdapat pemilik proyek, konsultan, kontraktor, subkontraktor, dan supplier. Bagaimana jika sistem manajemen proyek sebagaimana diterapkan di proyek besar ini diberlakukan pada proyek rumah tinggal? Nah, sekarang mari kita bahas apa saja yang perlu dilakukan dalam penerapan manajemen proyek pada pelaksanaan proyek rumah tinggal. Yang pertama ini adalah konsultan perencana atau arsitek melakukan konsultasi dengan owner dalam proses perencanaan sehingga mendapatkan sebanyak mungkin informasi dan data yang menjadi keinginan owner atas rumah yang diidamkannya. Kemudian, arsitek menuangkan produknya dalam sebuah gambar desain atau gambar kerja yang jelas dan detail dengan RAB yang digunakan sebagai owner estimate dalam tender pelaksanaan. Kemudian, konsultan juga wajib membuat LKS yang menjadi dasar metode dan spesifikasi pekerjaan yang akan dilaksanakan. Gambar kerja yang menjadi dokumen tender pelaksanaan merupakan gambar for construction. Kemudian, untuk yang selanjutnya ini, owner menunjuk kontraktor untuk melaksanakan pelaksanaan pembangunan baik dengan menunjuknya secara langsung atau dengan proses tender. Yang selanjutnya ini untuk memastikan prosedur dan metode kerja berjalan baik dan hasil pekerjaannya juga baik, maka sebaiknya owner ini melibatkan konsultan pengawas untuk melaksanakan tugas tersebut. Dan sebelum memulai melaksanakan pekerjaan, kontraktor melakukan presentasi proyek yang meliputi penjelasan lingkup pekerjaan, metode pekerjaan yang akan diterapkan, alat-alat kerja yang akan digunakan, spesifikasi material yang akan diajukan, dan schedule pekerjaan sesuai dengan target waktu yang disepakati dalam perjanjian pemborongan. Dalam proses pengerjaannya, kontraktor melaksanakan standar prosedur kerja yang meliputi pengajuan izin kerja pada setiap tahap pekerjaan, pengajuan shop drawing berdasarkan gambar forkon,
pengajuan persetujuan material yang akan digunakan dan membuat laporan dokumentasi pekerjaan. Kemudian konsultan melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan dengan segala kewenangannya yang melekat, yaitu diantaranya mengarahkan, menegur, memperingatkan, dan memperhatikan pekerjaan. Dan juga membuat laporan pengawasan dan memberikan advice dan saran kepada owner untuk kepentingan proses dan hasil pekerjaan di lapangan. Konsultan perencana juga membuat laporan pengawasan berkala untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan desain perencana. Jika terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan desain, maka perencana menyampaikan hal tersebut kepada owner. Jika ada gambar yang meragukan, maka kontraktor menanyakan kepada konsultan pengawas. Jika hal tersebut adalah masalah teknis, maka pengawas berhak untuk memutuskan sesuai dengan kaidah struktur dan arsitektural. Jika hal tersebut adalah masalah desain, maka pengawas harus mengkonsultasikannya dengan owner atau perencana. Dan jika ada pekerjaan yang tidak tergambar pada gambar forkon ataupun RAB tetapi secara sistem harus dikerjakan, maka kontraktor mengajukan usulan kepada pengawas untuk diteruskan kepada owner. Jika usulan tersebut disetujui owner, maka pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan tambahan yang dapat ditagihkan. Kontraktor dan konsultan pengawas kemudian melakukan pengukuran progres pekerjaan sebagai dasar penagihan tahapan pembayaran sebagaimana disepakati dalam kontrak. Jika pelaksanaan pekerjaan selesai, maka sebelum dinyatakan selesai dan sempurna, maka kontraktor dan pengawas melakukan checklist bersama untuk menilai kelengkapan dan kesempurnaan pekerjaan. Jika masih ada yang belum lengkap dan sempurna, maka kontraktor wajib melakukan perbaikan. Jika pekerjaan telah dinyatakan selesai dan sempurna, maka dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan dari kontraktor kepada owner dalam sebuah acara berita serah terima dengan dilampiri as-built drawing atau gambar sesuai yang terlaksana. Data material yang digunakan ini dilengkapi dengan tipe dan spesifikasinya, dan sertifikat garansi pada produk material yang memiliki garansi dari produsen. Setelah serah terima pertama, kontraktor masih bertanggung jawab atas pemeliharaan selama waktu yang disepakati dalam kontrak. Setelah kerusakan selama masa pemeliharaan diperbaiki, maka dapat dilakukan serah terima kedua. Dengan serah terima kedua ini, maka kontraktor berhak atas pembayaran retensi yang masih ditahan pada saat serah terima pertama. Ya, jadi seperti itu kurang lebih jika sistem manajemen proyek sebagaimana diberlakukan di proyek besar diterapkan di proyek rumah tinggal. Dan dengan penerapan sistem manajemen proyek, maka pekerjaan pembangunan rumah tinggal akan berjalan dan memberikan hasil sesuai dengan mutu, waktu, dan biaya yang telah ditentukan. Dengan demikian akan memberikan kepuasan kepada owner. Di sini dapat dilihat bahwa peran manajemen proyek di suatu proyek konstruksi itu sangatlah penting sekali, dan dapat disimpulkan bahwa manajemen proyek yang bagus adalah yang mampu membuat pengerjaan proyek berjalan cepat dan sesuai target dengan harga yang tidak terlalu tinggi atau bisa disebut dengan harga yang sesuai. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai manajemen proyek konstruksi dan penerapannya pada proyek rumah tinggal. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.